Hey, assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel ini bareng saya Sul. Dan video kali ini saya akan bahas kedua handphone ini yang harganya tuh sekarang hampir sama. Jadi mungkin teman-teman sekarang lagi ada dana atau lagi ada budget mungkin sekitar 2-3 juta. Cuma nggak pengen gitu beli HP yang lagi bertebaran sekarang, mungkin sisanya juga untuk dipakai untuk malam tahun baruan. Mungkin video ini bisa memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman. Mungkin. Oke, lanjut ya ke kontennya. Nah, buat teman-teman yang baru aja muncul di sini, boleh dong bantu support ya. Boleh dong bantu support channel ini dengan cara like-nya. Kalau ya bisa dipikir-pikir untuk di subscribe juga ya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja. Oke, buat teman-teman yang bahas soal spek, ya udah skip aja video ini karena nggak akan saya bahas soal speknya karena udah jelas banget ya. Ini udah berbeda. Cuman karena itu adalah buatan Google Pixel, maka kita harus mempertimbangkan penggunaannya atau feel experience penggunaan handphone ini. Oke, yang pertama dari desain ya, karena desain itu mempengaruhi experience penggunaan kita. Oke, dari desain belakang sini udah jelas terlihat banget ya. Satu udah 3 lensanya dan satu cuma satu ya. Oke, dan di sini untuk warna, di sini warnanya tuh Pixel lebih bervariasi dengan campuran doff dan bling-bling seperti ini mengkilau. Dan warnanya ya eye-catching juga untuk Pixel 3. Untuk Xperia One. Dan untuk penempatan tombolnya di sini nggak ada masalah. Cuma saya rasa untuk Pixel 3 ini rada tinggi ya. Jadi membuat jempol kita lebih sedikit berolahraga untuk sampai ke atas. Dan penempatan fingerprintnya ya ini kembali ke selera masing-masing sih. Sama-sama bagus kok. Dan untuk Androidnya di sini udah berbeda ya. Kalau Xperia One itu masih di Android 11 dan Google Pixel 3 XL ini udah di Android 12 terbaru ya, nyata ya. Karena dia tuh buatan, sekali lagi buatan Google. Oke, untuk bagian depan di sini kita bisa lihat ya. Ini tergantung selera sih teman-teman suka yang kayak mana. Cuma di sini kita bisa lihat kalau Xperia One soal desain masih yang lebih baik sih kalau menurut saya. Cuman untuk kegunaan di sini Pixel 3 ya bisa lah karena dia punya dual kamera di depan yang bisa membuat selfie kita lebih luas. Sedangkan untuk Xperia One dia cuma punya satu aja sih di depan. Untuk speaker juga sih ya buat yang suka multimedia teman-teman ya. Untuk nonton visualnya, maksudnya gambar yang dihasilkan ya teman-teman pasti udah yakin pasti Xperia One. Kalau misalnya suka nonton Netflix dan suka ya nonton lain-lain yang ya kakek-kakek segala macam, ya Xperia One ini yang terbaik kalau misalnya untuk nonton. Cuman kalau misalnya untuk mendengarkan musik pakai speaker ya Google Pixel 3 masih lebih baik speakernya dibandingkan Xperia One. Terus ada nggak sih solusi untuk menyelesaikan ini? Gampang. Belilah Xperia One dan belilah speaker Bluetooth ya. Problem solved. Oke, langsung aja kita ke desainnya tadi ya. Jadi soal desain kembali ke selera masing-masing. Cuma kalau misalnya teman-teman suka mengetik dengan dua begini, Xperia One ini terasa lebih kurang, lebih sempit, sedangkan Google Pixel 3 XL ini lebih pas karena ukurannya yang lebih lebar. Nah, buat yang jempolnya lebih gede mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya untuk desain mau ambil yang mana. Oke, lanjut lagi ke bagian lainnya yaitu gimana sih penggunaan sehari-hari. Kalau saya gunakan sehari-hari di sini teman-teman bisa lihat ada Shopee, ada YouTube dan segala macam itu mereka tuh sama-sama baik ya, sama-sama smooth digunakan dan sama-sama masih bisa diandalkan. Walaupun sebenarnya kalau kita ulang lagi ya ini speknya berbeda ya. Satu RAM 4GB, satu RAM 6GB, satu Snapdragon 845 dan satu Snapdragon 855. Cuma secara penggunaan sehari-hari itu nggak ada masalah sama sekali. Pixel 3 XL ini walaupun banyak aplikasi seperti ini tuh dia nggak lemot, bahkan nggak pernah nge-crash sekalipun. Nah, begitu juga dengan Xperia One ya sama lah. Intinya kedua handphone ini secara kalau kita nggak melihat speknya masih bisa teman-teman andalkan even sampai 2022 maksudnya. Oke, jadi secara keseluruhan penggunaan sehari-hari saya nggak ada masalah, nggak ada komplain. Nah, untuk selanjutnya adalah selanjutnya adalah kamera. Nah, untuk kamera gimana dong? Di sini kita bahas dulu soal kameranya. Di sini untuk menu kameranya, misalnya teman-teman suka misalnya kerja di luar dan harus membutuhkan cakupan lensa yang luas, maka teman-teman harus mengikhlaskan Google Pixel 3 XL ini karena lensanya cuma satu dan dia nggak bisa wide dan nggak bisa mengambil cakupan yang lebih luas maksudnya. Sedangkan Xperia One di sini dia sudah bisa wide ya. Kalau dipencet 2 kali di sini dia bisa
lebih luas gitu pengambilannya. Ini biasanya berguna untuk yang pekerja-pekerja outdoor yang harus memerlukan kamera wide gitu kan, atau suka selfie rame-rame itu bisa. Cuma untuk hasilnya ya ini juga berbeda ya, teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya, udah banyak banget kedua handphone ini tuh saya hantamkan. Jadi di sini tuh lebih ke ya bagus yang ambil yang mana sih sebenarnya, di harga segitu tuh ambil yang mana. Nah langsung aja ke intinya daripada banyak bertele-tele. Kalau misalnya teman-teman suka dengan utek-utek sana sini, ya udah Xperia One ini salah satu pilihan. Teman-teman bisa bermain di sini untuk settingannya dan segala macam, atau mungkin mau diedit lagi di entah di Snapseed ataupun di Lightroom, ya Xperia One ini better. Cuma kalau misalnya teman-teman aduh malas nih langsung jepret dan upload, kayaknya ya udah Google Pixel 3 XL bisa teman-teman andalkan. Tapi kalau bicara soal video di sini, nanti saya akan perlihatkan hasil videonya di akhir video aja ya. Nah, untuk videonya di sini menunya juga lumayan sempit ya. Kalau di sini sama-sama bisa 4K, cuman ya sama-sama 30 fps juga ya. Untuk stabilizernya sayangnya kayaknya Pixel di sini kurang. Kalau saya lihat ya selama ini saya pakai, kalau Xperia One memang lebih baik sedikit ya. Oke, lanjut lagi ke baterainya. Untuk baterai sama-sama 3000 lebih ya. Saya lupa pasnya berapa, 3000. Pokoknya 3000 ke atas. Jadi kalau soal baterai yang XL ini memang lebih baik baterainya, sekitar 4 jam, mendekati 5 jam ya. Dan untuk Xperia One ini karena speknya yang cukup tinggi dan layarnya yang cukup besar 4K, ya dia SOT-nya 4 jam aja, 4 jam lewat, 4 jam setengah udah paling better lah penggunaan gitu kan. Dan untuk kualitas layarnya kita juga sudah bahas kemarin, jadi sini nggak usah kita ulang-ulang ya. Teman-teman yang belum lihat langsung aja ke sebelah sana video selanjutnya. Oke, jadi untuk kamera tadi udah, dan baterai juga udah. Nah untuk di sini baterainya itu saya rasa untuk ngisinya hampir sama sih sebenarnya. Yang penting teman-teman menggunakan sistem ngecharge atau power bank, atau bukan, maksudnya untuk ngecharge menggunakan power delivery yang sesuai. Jadi wattnya masuknya sama-sama. Nah untuk Pixel 3 XL ini saya gunakan Pixel yang ori ya, maksudnya dia menggunakan power delivery-nya yang ori. Jadi ngecharge-nya juga lumayan cepat, 1 jam lebih udah masuk ya. Sama-sama 1 jam 20 menit ya, 1 jam 20 menit udah full semua. Nah untuk penggunanya sendiri tuh ya oke lah, sama-sama bagus ya kalau untuk sekarang. Tapi ini nggak bisa jadi patokan baku ya, karena itu tergantung ke kondisi handphone yang teman-teman miliki. Lanjutnya adalah sinyal. Oke, di sini penting ya teman-teman. Di sini kalau sinyal tuh ya Pixel 3 tuh masih yang baik karena dia tuh versi global. Terus Pixel 3 XL yang saya miliki ini dinyalakan sebelum regulasi IMEI, jadi kemungkinan besar dia akan kena blocking kan udah jauh karena udah aktif sebelumnya. Sedangkan ini yang do conversion ini ya secara Sony gitu kan, bukan jelek sih, cuma rada kurang. Kalau misalnya Pixel 3 XL ini bisa 4 bar, Xperia One ini paling cuma 2 bar aja paling. Cuma ya udah untuk penggunaan di luar ruangan sih oke lah. Oh ya satu lagi soal game. Saya di sini tuh lebih suka bermain Mobile Legends di Pixel 3 XL ini karena layarnya tuh yang lebar gitu kan, lebar, terus dia pas aja gitu dipegang. Kalau Xperia One ini tuh rada memanjang, jadi harus menyesuaikan kembali posisi jempol dan skill kalian. Untuk ketahanan sendiri sama-sama bagus sih kalau saya rasa, dan nggak ngelek-ngelek amat lah. Kalau ngelek itu kan biasanya tergantung dari jaringan ya, nggak semata-mata dari spek HP-nya sendiri. Jadi harus dipastikan dulu untuk jaringan handphone teman-teman. Cuma di Google Pixel ini saya nggak bisa ngetes game lain ya, cuma saya pakai untuk Mobile Legends. Kalau yang dokumen ini udah saya gas pakai Genshin dan PUBG, teman-teman juga bisa lihat di video kemarin. Oke, itu aja kayaknya yang bisa saya bahas di video kali ini. Dan sebelum tahun 2022 masuk, teman-teman mungkin lagi menyiapkan budget membeli HP second, ya kedua handphone ini masih bisa teman-teman beli sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Tapi kalau teman-teman seorang gamers dan pengen banget dengan game, kedua handphone ini skip dan belilah HP-HP yang sebelah yang baterainya lebih besar. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon lebih dan kurangnya dimaafkan teman-teman ya. Dan selamat tahun baru dan semangat baru, dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sulit sini dan bye.